Before we jump into the new course, into our course today, I want to ask you about something about this two concept of mass and weight. Okay, so dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menemukan kesalahan penggunaan dua konsep ini, massa dan berat. Kebanyakan orang salah menggunakan. Misalnya, kita mungkin akan lebih sering mendengar pertanyaan berapa berat badan kamu ketimbang berapa massa badan kamu, atau berapa berat gula, berapa berat terigu yang harus dibeli dan sebagainya. But as students that have studied physics in SMA Glodal, you understand now that mass is different with weight, from weight. Massa adalah besaran fisis yang memberikan informasi tentang nilai inersia suatu benda yang tidak dipengaruhi oleh lingkungannya atau the environment. So whether you are on the earth, on the moon, or di puncak gunung Everest, di Mars, di dasar laut, ya massa kamu akan tetap sama nilainya. Kalau 50 kg, massa badan kamu akan 50 kg dimanapun gitu. But different with the weight. Kenapa? Karena berat itu adalah besaran fisis yang betul-betul dipengaruhi oleh lingkungannya atau the environment. Belum tentu berat badan kamu akan sama saat kamu berada di bumi, kemudian kamu jalan-jalan dapat kesempatan naik roket gitu ke bulan, ya belum tentu sama. Massa kamu tetap sama 50 kg let's say. Tetapi belum tentu berat badan kamu sama. Mungkin kita sering melihat video kalau astronot saat lagi bertugas di luar angkasa, di outer space, mereka akan cenderung seperti apa tuh? Melayang-layang. Kenapa? Karena berat badan mereka itu tidak sama. Nah sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan perbedaan berat tersebut? Nah ingat, W itu adalah M dikali G. Jadi selain M ada faktor G yang mempengaruhi di situ. Masih ingat kan? G itu adalah percepatan gravitasi. We have studied gravitation on the previous course. So kita tahu sekarang bahwa percepatan gravitasi di bumi pasti berbeda dengan percepatan gravitasi di bulan. Di SMP mungkin kalian sudah mempelajari bahwa percepatan gravitasi di bulan itu sedikit lebih kecil daripada percepatan gravitasi di bumi. So, it means we can conclude that berat badan di bumi itu jauh lebih besar daripada berat badan kamu saat di bulan. So, sebenarnya tips diet yang paling bagus itu adalah udah jalan-jalan aja ke bulan, berat badan kamu pasti kurang, ya, sedikit lebih ringan. So my question is, what is this? What is this percepatan gravitasi? Faktor-faktor apa yang membedakan atau apa yang menyebabkan percepatan gravitasi di bulan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan percepatan gravitasi di bumi? How about on the Jupiter? Atau percepatan gravitasi di matahari? Atau di tempat lain? Nah, itulah yang mau coba kita bahas, mau coba kita kupas secara tuntas pada course kali ini. So, on the previous course, we have learned that there will be interaction forces between two objects in such distance and the magnitude are the same. So, contohnya ada dua benda di sini yang terpisah pada jarak tertentu. Let's say terpisah pada jarak D. Maka pada kedua benda akan ada gaya interaksi F1 dan F2, dan kita tahu gak peduli seberapa besar massa benda satu atau massa benda dua, kedua gaya tersebut akan sama karena kedua gaya adalah pasangan aksi reaksi. Yang akan menjadi pertanyaan sekarang, how about the interaction forces between you and the earth? Saya dan bumi. Tentu saja saat ini saya sedang merasakan gaya tarikan dari bumi, tapi kita tahu gaya tarikan adalah pasangan aksi reaksi. So kalau saya ditarik bumi, it means saat ini saya sedang menarik bumi. Bagaimana dengan besarnya? Sama. So let's say massa badan saya 50 kg, berarti saya lagi ditarik bumi dengan besar gaya 500 Newton. It means saat ini saya sedang menarik bumi dengan gaya 500 Newton. Saya jago loh, saya bisa menarik bumi dan besarnya sama. Sama juga dengan benda ini. Kapur ditarik bumi, hanya dia akan jatuh. Tetapi saat ini juga kapur sedang menarik bumi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau memang gaya interaksi antara kapur dan bumi sama besar, tapi mengapa saat saya melepas kapur, justru kapur yang bergerak bukan bumi yang bergerak? Katanya sama, tetapi justru kapur yang bergerak menuju bumi, bukan sebaliknya bumi bergerak menuju kapur. Nah, disinilah
miskonsepsi itu sering terjadi. Seolah karena kapur yang bergerak, maka gaya tarikan bumi harus jauh lebih besar dong. Kalau memang kapur menarik bumi dengan gaya yang juga sama besar, kenapa bumi nggak bergerak menuju kapur? Nah, itu adalah pertanyaan paling fundamental saat kita membahas tentang medan gravitasi. So, pertanyaan yang berikutnya adalah sebenarnya medan gravitasi itu apa sih? So, medan gravitasi adalah, misalnya ini bumi, medan gravitasi adalah daerah di sekitar bumi yang masih mendapat pengaruh tarikan dari si bumi tersebut. So, sebenarnya medan gravitasi itu di sembarang lokasinya, di sembarang area, di sembarang atau di sekitar si bumi yang masih mendapat pengaruh gaya gravitasi. So, misalnya kita akan menganggap di titik A, kemudian ini titik B, maka A dan B pasti masih mendapat medan gravitasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah medan gravitasi di A sama dengan medan gravitasi di B? Itu yang coba kita cari. Namun kita mau buat kesepakatan dulu. Karena medan gravitasi itu adalah besaran vektor, maka kita harus buat representasi dalam bentuk tanda panah. As you know ya, vektor itu harus ada arahnya, besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. So, untuk gravitasi itu sendiri, arah vektor medan gravitasi itu toward atau menuju ke objek yang ingin kita teliti berapa besar medan gravitasi. Selanjutnya kita akan meninjau benda A. Benda A ini berada di permukaan bumi. Semua benda yang berada di permukaan bumi pasti akan bergerak ke bawah. Dia akan bergerak dengan percepatan. So, tentunya kita bisa menulis sigma gaya yang bekerja pada benda A adalah sigma FA sama dengan MA dikali A. Dan kita tahu juga sebenarnya gaya yang bekerja kepada benda itu hanya satu, itu gaya gravitasi. Dan persamaan gaya gravitasi bisa kita tulis dalam bentuk G dikali MA dikali massa bumi, mass Earth, bahagi dengan jarak di antara mereka, antara bumi dan benda tersebut. Sehingga kita bisa mengkomparasikan kedua persamaan ini. Kita akan dapat MA A sama dengan MA massa Earth bahagi R kuadrat. Ibu selalu lupa menulis D-nya. Sehingga kita akan dapat new equation untuk percepatannya, yaitu G massa Earth bahagi R kuadrat. Percepatan di sini itulah yang sering kita sebut dengan percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Persamaan atau berapa persamaan dari medan gravitasi? Saya harus tambahkan di sini ini menunjukkan kalau persamaan dari medan gravitasi bumi. Nah, kalau kita melihat persamaan yang jelas ada dua faktor yang mempengaruhi, tetap massa bumi dan juga jarak. Artinya apa? Semakin besar massa suatu benda, medan gravitasinya semakin besar. So, kalau kita membandingkan bulan dan bumi, massa bulan pasti lebih kecil daripada massa bumi. So, kita bisa menyimpulkan kalau medan gravitasi di bumi pasti lebih besar karena ya massa lebih besar. Nah, selanjutnya apa maksud R di sini? Artinya apa? Semakin jauh suatu benda dari permukaan bumi atau dari pusat bumi, jaraknya dari bumi, artinya apa? Medan gravitasinya akan semakin kecil karena G dan R itu berbanding terbalik. It means mana yang lebih dekat, A atau B? Tentu saja A lebih dekat dengan bumi. Artinya apa? Medan gravitasi di titik A jauh lebih besar dari medan gravitasi di titik B. Karena RA dan RB itu berbeda. RA jauh lebih kecil dari RB. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, mengapa ketika saya melepas kapur, yang bergerak justru kapurnya bukan buminya, padahal katanya, konsepnya, gaya gravitasi antara kapur dan bumi itu sama. So, misalnya saya punya objek berada di atas permukaan bumi, padahal kedua benda tersebut, objek dan bumi, objek dan Earth, itu punya dua gaya gravitasi yang sama. Saya bisa tulis dua persamaan ini bisa kita jabarkan dalam bentuk G, kemudian tentu saja massa objek, massa Earth, bahagi dengan R kuadrat. Dan kemudian saya bisa tulis juga G massa O, Jack, massa Earth bahagi dengan R kuadrat. The same formula.
Dan kita juga sudah tahu konsep dari medan gravitasi. Nah, ini ada dua benda, berarti kedua benda sama-sama punya medan dong. Perhatikan baik-baik, this is very important. Objek akan mengalami medan atau mendapat pengaruh medan gravitasi dari si Earth. So, saya bisa tulis sebenarnya persamaan ini dalam bentuk massa objek dikali dengan G Earth. Sedangkan persamaan ini atau si bumi akan mendapat pengaruh medan gravitasi dari si objek. So, saya bisa tulis massa Earth dikali dengan medan si objek. Sekarang let's check. G-nya si Earth tentu saja, oh ini udah tulis G dikali massa Earth dikali R kuadrat. Sedangkan G objek, come on, G massa objek bahagi R kuadrat. R-nya sama, G-nya sama, akan tetapi kita tahu massa Earth jauh lebih besar dari massa objek. So konklusinya apa? What can we conclude from these equations? Artinya G-nya siapa yang lebih besar? G Earth jauh lebih besar daripada G objek. Kenapa? Massa objek kan jauh lebih kecil daripada massa bumi. So supaya kedua persamaan ini sama, maka kita harus tulis massa objek kecil, sedangkan massanya si Earth besar banget. Supaya seimbang, G-nya Earth, where is the G Earth? Ini G-nya Earth harus besar, sedangkan G-nya si objek harus lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat mana yang percepatannya lebih besar. Percepatan yang bekerja pada objek atau percepatan gravitasi yang bekerja pada bumi atau the Earth. Tentu saja percepatan gravitasi yang bekerja pada objek lebih besar karena medan bumi jauh lebih besar, medan gravitasi jauh lebih besar daripada medan bumi. So it means meskipun gaya gravitasinya sama, tapi medan gravitasinya berbeda. Sekali lagi, one more time, meskipun gaya gravitasinya sama, medan gravitasinya berbeda guys. Medan gravitasi yang dialami objek yaitu medan gravitasi bumi, sedangkan medan gravitasi yang dialami bumi adalah medan gravitasi objek. Dan kita tahu medan gravitasi bumi jauh lebih besar dari medan gravitasi objek. So kita tahu sekarang alasan kenapa harus objeknya yang bergerak, bukan bumi yang bergerak. So now it's time to practice some problems. Misalnya saya punya dua buah benda bermassa 4M dan 2M terpisah pada jarak tertentu 2 meter, 4 meter. Oke. Kemudian saya ingin mencari tahu berapa medan gravitasi yang terletak pada 3 titik berbeda yang sudah saya tentukan, titik 1, 2, dan 3. Tentu saja hal pertama yang harus saya lakukan adalah menggambar vektor dari medan gravitasi. Ingat, medan gravitasi arahnya selalu menuju ke objek atau bendanya. So, untuk titik 1, objek 4M terletak di sebelah kanan, berarti arah vektor medan gravitasinya harus ke kanan atau harus ke 4M. Sedangkan untuk 2M sama, karena ini terletak di sepanjang garis yang lurus, garis yang sama, maka 2M juga arahnya ke kanan. Kalau begitu, saya bisa mencari tahu berapa resultan dari medan gravitasi di titik 1. Dijumlahkan saja. Kita bisa langsung tulis persamaannya, G 4M bahagi jarak 2 meter, 2 kuadrat tambah G kali 2M bahagi jaraknya berapa nih? 2 tambah 4, 6 kuadrat. Just do the math. Kamu akan dapat ini dikeluarkan saja guys. Oke, ini di dalam 4 per 4 tambah 2 per 36. Ini kamu akan dapat berapa nih? Disederhanakan aja ya. Ini 36, 9 ya. Tambah 2, kamu akan dapat GM 38 per 36. Atau kita bisa sederhanakan 19 per 18 GM. Easy. Bisa. Untuk titik 2, dia mengalami medan ke arah 4M. So, ini arah medan 4M. Dan juga dia mengalami medan dari massa 2M. So, this is
Dan ini untuk benda titik 3 ya, this is titik ya, bukan objek. Titik atau lokasi ketiga, dia mengalami tarikan atau medan gravitasi ke arah 4M. So ini adalah G4M dan juga 2M. Ini adalah medan dari si 2M. So, kita bisa lihat perbedaannya guys. Untuk titik 2, dia mengalami dua buah medan, tetapi arahnya berlawanan. Kenapa? Karena objeknya terletak di sisi yang berbeda. 4M di sisi sebelah kiri, 2M di sisi sebelah kanan, so dia akan mengalami medan dan arah yang berbeda. Resultannya gimana? Ya harus diselisihkan. So saya bisa tulis sigma G2 ini sama dengan, ayo kalian positif ya, G2M kurang G4M. Kalau kamu mendapat hasil positif, artinya apa? G2M lebih besar daripada G4M. Tapi kalau kamu mendapat hasil negatif, berarti G4M jauh lebih besar daripada G2M. Jangan lupa menyebutkan arahnya saat kalian mencari berapa besar nilai G. Sedangkan untuk nilai medan gravitasi di titik 3, obviously arahnya pasti ke kiri karena kedua medan mengarah ke kiri. Oke, selanjutnya kita ingin mencari lokasi di mana medan gravitasinya betul-betul nol. Kalau misalnya ada dua buah benda yang masanya betul-betul sama, tentu saja kita bisa langsung memprediksi kalau lokasi dengan medan gravitasi bernilai nol pasti di tengahnya. Tetapi bagaimana kalau kedua massa berbeda? Sebenarnya kasus ini sama dengan kasus gaya gravitasi yang sudah kita selesaikan pada course sebelumnya. Ini titik yang dimaksud, dia akan ditarik oleh 4M dan si 1M, dia akan mendapat medan seperti ini. Let's say this is X. Berarti yang ini adalah, ini 3 meter, berarti ini adalah 3 kurang X. So supaya kita mau ini 0, kita anggap 0, berarti medan dari benda 4M harus sama dengan medan dari M. Nah, supaya sama ya, just do the math. Ini berarti G 4M, jaraknya let's say X kuadrat, sama dengan G M, jaraknya adalah 3 kurang X kuadrat. Ini dihabiskan. So, supaya ini sederhana, kita akarkan saja. Ini tersisa 2 bahagi X sama dengan 1, 3 kurang X. So we can write down, what is this? 2 kali 3, 6 kurang 2X sama dengan X, atau kita akan dapat nilai X sama dengan 2 meter. So jaraknya 2 meter dari sini 4M dan 1 meter dari M. Berarti prediksi saya salah dong. Harusnya lebih dekat ya, masanya lebih kecil biar seimbang. Karena semakin kecil R, maka gravitational fieldnya, gravity fieldnya akan makin besar supaya seimbang dengan si massa besar sana. Saya meninggalkan video mengenai bagaimana konsep dari Earth's gravity field supaya kamu tahu sebenarnya bagaimana sih medan gravitasi pada pusat bumi, dan kalau misalnya kita terus up menjauhi bumi, kira-kira medan gravitasinya seperti apa? Berkurang, bertambah, atau gimana? Jangan lupa untuk menonton videonya.